Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Asyatili dari kelas 4 PJJD dengan NIM 062440111914. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi GIS tentang data dan informasi. Yang pertama itu ada data. Data itu adalah sekumpulan dari sebuah fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan bisa kita amati. Lalu informasi itu sendiri adalah suatu data yang sudah kita olah. Kapan suatu data itu tidak berguna? Suatu data itu tidak berguna ketika kita tidak membutuhkannya. Seperti ada suatu data baja atau beton, tetapi kita tidak membutuhkannya. Itu buat apa? Lalu di sini ada informasi, yang mana informasi tadi itu sudah kita sebutkan bahwa informasi adalah data yang sudah kita olah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri informasi yang berguna. Itu yang pertama adalah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, lalu teliti atau akurat, selanjutnya ada relevan, dan selanjutnya ada siap digunakan pada waktu yang diperlukan, mudah dimengerti, singkat, dapat dipercaya, lengkap, dan mudah kita peroleh. Selanjutnya itu data. Data itu kita olah, kita proses, kita konversi, itu menjadi suatu informasi. Misalnya kita itu punya suatu nilai yang mempunyai rank 0 sampai 100, tapi kita akan mengubah menjadi nilainya hanya 4. Itu kita konversikan menjadi, misal nilai kita 50, berarti nilai kita saat dikonversikan menjadi 4 itu hanya 2. Seperti itu. Lalu di sini ada siklus data informasi, yang mana jika kita memerlukan suatu informasi, kita akan selalu mengulangi sebuah siklus yang berisi data, pemrosesan, output, input, proses, output, yang mana akan selalu berulang sampai di output kita akan bertemu dengan suatu informasi yang kita butuhkan. Dan juga di dalam sebuah prosesnya kita akan selalu memerlukan referensi maupun basis data. Lalu di sini ada 2 data yang dimiliki oleh GIS. Yang pertama itu data spasial, lalu selanjutnya ada data tematik atau data atribut. Data spasial itu yang sudah pernah saya jelaskan, itu adalah data suatu lokasi, posisi yang memiliki suatu koordinat. Lalu data atribut tadi hanyalah sebuah data yang melengkapi data spasial itu, yang menjelaskan lebih akurat tentang suatu data spasial. Lalu ini adalah penjelasan tentang data spasial dan data atribut, tentang keterkaitan keduanya. Yang mana data spasial itu hanya memberikan koordinat dan lokasi ataupun posisi suatu tempat. Lalu data atribut ini menjelaskan dengan lebih akurat seperti alamatnya, nama jalannya, jaraknya, gitu. Lalu di sini ada sistem, dan salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah dengan reductionism, yaitu merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Semua hal dikaitkan dengan semua hal lain. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian atau komponen atau elemen. Setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem atau subsistem. Lalu ini sistem 2, yang mana sistem 1 dan sistem 2 itu saling berkaitan dan membuat suatu sistem lagi. Lalu selanjutnya ada sistem informasi, yang mana sistem informasi ini adalah suatu sistem gabungan manusia dengan mesin, yang mana manusia ini sebagai SDM-nya dan mesin itu seperti komputer yang dipadukan untuk menyajikan suatu informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusannya.
Lalu di sini ada karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang pertama itu data disimpan dalam media atau perangkat yang dapat dibaca oleh manusia. Lalu nomor 2 itu penelusuran data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelusuran itu menjadi relatif rendah dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang ketiga itu makin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran lengkap dengan cepat. Lalu yang keempat itu kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait dalam menghitung, menyusun tabel, dan menggandakan laporan itu. Yang kelima itu transmisi atau pengiriman data dan informasinya sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan itu seperti kantor pos. Lalu keenam, pengguna sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Dan yang ketujuh itu terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan-keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Karena sistem kita ini tidak terkomputerisasi ya. Dan selanjutnya itu yang dengan komputer. Kalau dengan komputer itu data tersimpan di dalam media atau perangkat yang dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri. Selanjutnya, sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di suatu lokasi saja. Tetapi komputer kita harus memiliki penyimpanan yang juga besar. Yang ketiga itu kecepatan pengolahan data sangat tinggi. Sangat tergantung pada volume data yang saya sebutkan tadi, sangat bergantung pada ruang penyimpanan, RAM, dan prosesor terkait. Lalu yang keempat itu transmisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses itu dilakukan dengan cepat. Lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem informasi yang tersebar itu tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kedepannya akan saya perbaiki lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.